Mitra bisnis, sejak debat Capres ketiga sampai debat Cawapres keempat kemarin, ada beberapa pihak yang melihat sepertinya pasangan nomor 1 dan 3 team up atau bekerja sama untuk menyerang dalam tanda petik pasangan nomor 2. Kalau melihat hal ini, apakah mungkin kedua kubu ini akan berkoalisi jika ada putaran kedua? Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan analis politik yang juga Direktur Eksekutif Aljabar Strategik, Arifki Caniago, dalam Topik of the Day, Pas FM. Baik Mas Arifki, bagaimana komentarnya mengenai hal ini Mas? Iya Mas, kalau kita melihat dari sebagai usaha untuk melihat berbagai peluang di putaran 2, tentu kita juga harus apresiasi ya. Usaha-usaha ini mungkin dari pasangan 01 maupun 03 merasa tertinggal jauh dari surveinya dari 02. Ini kan bukan survei dari satu lembaga, tapi dari banyak lembaga kalau kita berkaca pada survei. Terus ini soal semangat bahwa pilihan-pilihan yang diambil oleh 01 maupun 03 harus ada putaran 2. Ketika nanti di putaran 2 bahwa peluang untuk mengalahkan 02 ada, maka dengan salah satunya dengan ada koalisi dari 01 dan 03. Dan sebagai perbincangan elit tentu kita apresiasi bahwa ada semangat untuk melihat sebuah demokrasi, itu apresiasinya. Tetapi ini kan tidak mudah begitu saja Mas. Ini kan antara 01 dan 03 ini kan ibarat air dengan minyak Mas. Karena memang pertama dari isu persinggungan antara mungkin narasi yang dimainkan oleh PDIP yang resisten dengan Anies sejak lama, dan yang kedua adalah pertemuan antara PDIP dengan PKS yang secara ideologi berbeda. Dan tentu yang akan menguatkan narasi ini adalah ketika di putaran 2 ada pertemuan antara paslon 1 dengan paslon 3 secara komitmen beberapa partai mungkin saja. Tetapi saya mengira bahwa di putaran 2 nanti partai yang berada di 01 atau 03 yang nanti yang kalah, ini kemungkinan akan menyebar. Apakah menyebar kepada 02 atau ke 03 atau ke 01. Ini kan beberapa peluang yang akan terjadi di putaran 2. Dan peluang-peluang ini menurut saya, ini tentu juga akan berhubungan dengan komitmen politik, tidak lagi terkait dengan komitmen elektoral. Kenapa seperti itu? Ketika Februari bulan depan itu adalah pemilihan pemilu serentak, bahwa selain pemilihan presiden dan juga pileg. Artinya, partai pendukung capres punya kepentingan untuk mendapatkan efek ekor jas dia mendukung capres tentu. Apakah itu di pihak Ganjar maupun di pihak Anies. Namun ketika di putaran 2 nanti di bulan Juni, tentu kepentingannya berbeda. Partai-partai yang sudah mengusung itu, dia akan menyebar dan akan berhitung apa komitmen yang dapat dinegosiasikannya dengan paslon yang akan berpotensi menang. Dan menurut saya ini salah satu peluang yang juga akan menyebabkan bahwa akan kesulitan untuk membawa gerbong koalisi 01 dan 03 itu bersatu, kecuali beberapa elit yang merasa mungkin akan berkepentingan untuk membangun narasi koalisi ini. Terus selanjutnya adalah bahwa pilihan politik di hati masyarakat ini kan cenderung berubah ya Mas. Berubah dalam artian itu bahwa di satu sisi bahwa pemilu di 2024 ini tidak terpolarisasi seperti pemilu sebelumnya. Jadi tiga pasang, tetapi ketika dia menuju 2 pasang nanti di putaran 2, bahwa ada asumsi atau upaya dari masyarakat untuk memainkan sisi alternatif. Misalnya seperti ini, karena kita yang berpeluang itu masuk putaran 2 itu adalah kalau Prabowo itu sudah pasti, tapi yang akan berebut masuk putaran 2 itu antara Ganjar dengan Anies. Dan secara survei, kalau kita lihat ini kan Anies dan juga Ganjar hari ini kan saling bersaing kan, saling bersaing untuk memperebutkan posisi untuk masuk di putaran 2. Tetapi ketika misalnya yang diuntungkan itu Prabowo. Kenapa Prabowo? Karena ketika misalnya yang masuk di putaran 2 itu adalah Anies, maka kemungkinan yang akan pendukung Ganjar itu lebih dekat ke Prabowo. Begitupun yang masuk ke putaran kedua itu adalah Ganjar, pendukung Anies itu lebih dekat ke Prabowo karena punya pengalaman psikologis ya. Artinya bahwa di masing-masing pemilih itu ketika di lidahnya udah punya pilihan berbeda atau 3 pasang pilihan yang mereka pilih dan itu tidak bisa diganggu hari ini, tapi ketika udah masuk ke putaran 2, maka mereka mengeluarkan pilihan di hati mereka. Misalnya orang yang masyarakat yang memang memilih Ganjar, dia nggak akan mungkin memilih Anies gitu. Begitupun pemilih Anies, dia nggak mungkin membelok terlalu jauh dengan mendukung Ganjar. Paling mentok-mentok ke tengah mendukung Prabowo gitu. Makanya sisi-sisi ini juga akan menguntungkan di level elit mungkin terbelah, tapi di level pemilih mereka udah mulai polarisasi yang akan susah dibaca oleh elit begitu Mas. Artinya masih banyak kemungkinan yang akan terjadi nantinya ya Mas, tergantung dari komunikasi dari partai-partai pengusung pasangan Capres-Cawapres. Ya,
politik ini kan seni melihat kemungkinan. Artinya, dan saya memprediksi bahwa akan koalisi politik di 2024 ini juga akan kembali gemuk seperti upaya yang dibangun oleh Pak Jokowi ya. Dan saya rasa bahwa banyak kemungkinan partai-partai yang hari ini terbelah dari 3 paslon, kemungkinan juga akan sebagian masuk seperti koalisi, Mas. Akan bergabung dengan pemerintahan yang menang. Artinya, mereka tentu tidak akan diuntungkan ketika mereka itu berada semuanya di oposisi. Makanya pilihan-pilihan politik, gaya politik kekeluargaan di Indonesia ini, saya merasa bahwa momentum Pilpres ini hanya momentum kontestasi. Namun ketika kalah nanti, maka mereka akan masuk dalam pemerintahan dengan artian dengan akan mendapatkan posisi. Makanya saya merasa banyak kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, dan kemungkinan ini pada waktu Februari di bulan depan, itu Februari, tentu kita juga akan merasa bahwa nggak mungkin PKS dia akan mendukung Prabowo atau Ganjar hari ini, atau mendukung siapa. Karena kepentingan PKS itu adalah dia ingin mendapatkan efek ekor jas dari Anies. Dan begitupun partai-partai pendukung Ganjar gitu. Dan saya rasa ketika nanti di putaran 2, tentu deal-deal politiknya akan berbeda. Ini bukan lagi soal pilihan elektoral bahwa masyarakat yang dekat dengan capresnya, tapi berapa keuntungan yang didapatkan oleh partainya ketika mendukung capres tertentu dengan posisi apa yang didapatkan oleh partai. Makanya ketika misalnya ada upaya memaksakan dari awal sebelum secara ideologi, memang nggak ketemu antara 01 dengan 03 secara kelompok ya, maksudnya koalisi Anies Imin dan dengan partai koalisi dari Ganjar Mahfud bermerger. Secara nggak mungkin, Mas. Mungkin merger, tapi sahamnya mungkin ke 1%. Mungkin berubah, mungkin 30% atau berapa. Ini juga akan menyebar sebagian lainnya ke koalisi lain. Karena memang kepentingan di periode 2 ini berbeda dengan kepentingan di periode pertama itu, Mas. Demikian analis politik yang juga Direktur Eksekutif Aljabar Strategik, Arif Kicaniago dalam Topik of the Day Pas FM. Saya Aryu Distira.